Puji Tuhan, suatu sukacita yang besar yang hari ini kita rasakan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam renungan harian Kristen, seri yang selanjutnya. Haleluya. Bapa, kami nikmati bagaimana kedahsyatanmu, kehadiratmu, limpah berkatmu, sukacitamu, pemulihanmu mengalir dalam hidup kami. Kami merasakan disegarkan, kami merasa kami bertumbuh Tuhan. Ada banyak pemulihan yang Tuhan kerjakan. Oh, luar biasa. Terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sehingga kami hari ini beroleh pimpinanmu, tuntunanmu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Allah yang baik, sungguh baik. Seperti Bapa sayang anaknya, begitulah Engkau menyayangi setiap kami. Engkau tidak ingin anak-anak hancur, tapi Engkau menginginkan anak-anak hidup diberkati Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Masih kita kembali di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-8. Ya, 39 ayat yang ke-8 tentang Yusuf. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang di rumah itu, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kekuasaannya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa kepada Allah. Suatu ilustrasi, ada seorang yang bernama si A, kemudian diajak ke satu tempat. Kemudian sampailah dan tibalah. Ini si B adalah bosnya, si A adalah anak buahnya. Terus kemudian singkat cerita, tempat itu adalah tempat yang sepi, tidak ada orang, kafe mewah. Kemudian si B mengajak si A. Si B adalah bos, B adalah bos, A anak buah. Nah, kemudian si bos berkata, si B, yuk kita, ini kan sudah proyeknya sudah hampir selesai, waktunya kita untuk ambil keuntungan kita. Si A berkata, loh Pak, ini kan korupsi. Si B bilang, itu kan bagian kita, kan kita yang kerja, kenapa kamu nggak mau ambil aja, tapi ini bukan hak kita, ada banyak kan bahan kan kita bisa mainkan. Yang si B bilang begitu, si A bilang jangan. Nah, gimana Pak kita nanti untuk melaporkan, kita bertanggung jawabnya. Si B, sudah nanti si atur. Lalu singkat cerita mereka pulang. Si A ketika tidur gundah gulana dan lain sebagainya. Bagaimana ini cara menolaknya? Nah, kemudian singkat cerita ketemuan kembali di kafe yang berbeda, tempatnya lebih mewah lagi, lebih oke. Si B berkata, gimana keputusannya? Oke ya, kita ambil ya semua keuntungan proyek sejumlah sekian persen. Si A mengatakan, Pak minta maaf dengan berat hati, saya tidak bisa Pak, saya takut akan Tuhan. Mungkin mata orang tidak bisa melihat apa yang kita perbuat, tapi mata Tuhan melihat saya. Dia melihat di awan-awan, dia melihat saya hari ini berjumpa dengan Bapak. Untuk itu saya tidak bisa membohongi mata Tuhan yang melihat saya pada hari ini. Nah, sebuah ilustrasi ini, sebuah cerita ini menceritakan tentang kehidupan Yusuf. Yusuf dengan istri Potifar.
Hari ini kita diperhadapkan dengan kesulitan demi kesulitan, suatu hal-hal yang menyudutkan, suatu hal-hal yang membuat kita terhimpit. Kita ambil apa enggak? Kita cuek apa enggak? Kita cuek, membiarkan, menolak, atau kita mengambil. Suatu pilihan kiri atau kanan, iya apa tidak, sepakat apa kita berbeda, kita tidak sepakat. Suatu pilihan-pilihan yang sulit di tengah-tengah kebutuhan yang terus mendesak. Bahkan di dapur kita mungkin pengepulannya agak sedikit berebet atau sedikit membutuhkan tambahan dana masuk. Disitulah seringkali Tuhan menguji kita. Yusuf diuji pada waktu itu. Ada keputusan, ada pilihan-pilihan. Kalau Yusuf mau, dia pasti bisa menyingkirkan, si Potifar bisa menyingkirkan yang namanya suaminya. Istri Potifar bisa menyingkirkan. Tapi akan jauh-jauh daripada keinginan Tuhan. Jauh-jauh dari kemauan Tuhan. Malah justru dia membuat suatu kejahatan. Harta semuanya, tahta semuanya dia bisa miliki, istrinya Potifar bisa dimiliki. Itu pikiran yang jahat. Tetapi lihat, mata Tuhan tidak akan tinggal diam. Maka daripada itu, Yusuf sangat takut. Yusuf memilih sebaliknya. Yusuf malah menarik diri. Bajunya sampai digandoli. Apa digandoli? Dipegang, dirayu, dilepas. Akhirnya Yusuf lari dengan tidak berpakai baju. Yusuf menolak. Sekalipun itu menyakitkan hati istri Potifar. Tapi Yusuf terang-terangan menolak. Hidup ini ada banyak sekali rayuan bujukan iblis. Hati-hati untuk kita hidup di dalam kesalahan, hidup di dalam tidak takut akan Tuhan, hidup di dalam bahaya, dosa yang mengincar setiap kita, keserakahan, hawa nafsu. Maka daripada itu, sebuah kata-kata bijak, ketika pilihan sulit menghampiri kita, ambillah keputusan dalam kebenaran. Ingat, sekali lagi saya ulangi, ketika pilihan sulit menghampiri kita, ambillah keputusan dalam kebenaran. Pak Pendeta, itu nanti menderita saya. Tidak apa-apa, kebenaran akan timbul seperti fajar di pagi hari. Ketidakbenaran suatu waktu pasti terungkap juga. Lihat yang korupsi hari ini seperti tidak ada yang tahu. Tembok-tembok seperti bergeming. Tapi suatu ketika tembok ini akan menjadi telinga dan akan menjadi saksi bisu. Bangkai yang ditutup rapat-rapat. Tidak ada yang tahu. Tapi sewaktu-waktu kebusukannya akan tercium juga. Begitu pula dengan yang namanya dosa. Pasti akan tercium
cium juga. Suatu waktu dinding ini akan menjadi saksi bisu bagaimana kejahatan kronologi dilakukan dengan sistematis dan seksama. Lalu kebenaran bagaimana nasibnya akan timbul dan terus benar, semakin diberkati, semakin dilimpahi berkat, semakin jaya, tidak terkalahkan. Bagaimana dengan yang melakukan kejahatan? Semakin menderita karena sudah berhasil ditemukan kejahatannya, semakin terkutuk, semakin miskin, dan semakin jauh dari hadirat Tuhan. Tuhan akan menjauhkan kekayaan daripadanya. Malah kemiskinan dan neraka menjadi ancamannya. Pilihlah yang benar. Walaupun menyakitkan, tapi suatu waktu akan timbul seperti fajar di pagi hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap sukacita. Kami percaya, saya percaya Anda akan jadi kuat, Anda akan jadi semakin dipulihkan, banyak pertobatan, banyak pemulihan. Saya berdoa Bapak Ibu dipulihkan. Bapak, kami terus mengalami pertobatan demi pertobatan Tuhan. Ada banyak yang kami mulai tinggalkan dan kami mulai dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami diangkat Tuhan, naik. Ini yang kami tunggu-tunggu. Terima kasih buat koreksimu dalam hidup kami. Karena Engkau sayang sama kami, Engkau tidak menelantarkan kami. Karena Engkau sayang kepada kami, Engkau perhatian kepada kami. Karena Engkau sayang kepada kami, maka Engkau cerewet kepada kami. Engkau selalu mengasih tahu kepada kami. Engkau menasihati kami, Engkau marah kepada kami. Terima kasih buat kepedulianmu di dalam hidup kami. Demi satu tujuan, Tuhan tegas buat kami agar kami tidak jauh, semakin jauh dari Tuhan, agar kami semakin taat kepada Tuhan. Terima kasih, dan kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa di dalam renungan selanjutnya, renungan harian Kristen. Saya percaya kehidupan kita banyak yang dipulihkan, banyak yang dimenangkan, banyak yang mulai menemukan damai sejahtera di tengah dunia yang tidak pasti, tapi kita mendapat kepastian. Keren. Tuhan memberkati kita.